Oke, kita mulai dengan kutipan yang lumayan dalam nih, dari Shakespeare, dari The Tempest. Kita terbuat dari bahan yang sama seperti mimpi. Ini kayak ngingetin kita ya, kalau hidup kita ini punya alur cerita sendiri gitu. Sebuah narasi yang kita sendiri ikut menenunnya. Betul sekali. Nah, kali ini kita mau coba bedah lebih dalam bab 13 dari materi Anda, judulnya Naratif Kita. Jadi misi kita kali ini, gimana ya? Ingin melihat bagaimana keputusan-keputusan Anda itu sebenarnya bukan kejadian acak, Bukan acak, iya. tapi lebih kayak untayan benang gitu ya, yang membentuk cerita unik tentang diri Anda. Nah, harapannya dengan memahami alur ini, Anda bisa lebih memaknai pilihan-pilihan Anda, baik yang dulu maupun yang nanti ke depan. Gimana? Anda siap ngikutin penelusuran kita kali ini? Siap. Dan menarik sekali sumber Anda ini langsung bicara soal kehendak atau volition kita. Itu seperti kita lagi narik banyak benang. Hidup kita ini diibaratkan kayak kain tenun ya kan disebut juga staff. Oh, staff ya? Iya, dan etimologinya menarik. Dari kata Yunani stupe, artinya menarik bersama. Terus ada juga dari Prancis kuno, estoffer, artinya menyediakan yang diperlukan. Jadi kalau dipikir-pikir, Anda itu secara harfiah lagi ngumpulin bahan buat cerita hidup Anda sendiri. Wah, keren juga ya artinya. Jadi kita sendiri yang nyediain bahannya gitu ya. Dan katanya nih, benang-benang ini ditarik bukan karena ada rencana dari luar, tapi lebih karena apa ya? Kebutuhan batin. Itu istilahnya Spinoza, inner necessity. Jadi dorongannya tuh dari dalam. Dari dalam ya. Berarti wawasan pentingnya di sini membaca pola tenunan hidup kita ini bukan cuma soal analisis intelek aja ya, tapi lebih ke cara kita nemuin makna personal di hidup kita gitu. Tepat sekali. Nah, rangkaian keputusan inilah pola tenunan Anda itu yang kemudian membentuk apa yang kita sebut karakter. Tapi bukan karakter kaku kayak di skenario film ya. Bukan ya? Bukan. Lebih ke pola kebiasaan Anda, kecenderungan Anda. Makanya kan kadang kita bisa ngerasa suatu tindakan tuh, wah ini gue banget. Atau sebaliknya, kok aneh ya, nggak kayak biasanya gue gini. Nah, ini nyambung nih. Kadang kan ada keputusan yang rasanya di luar karakter. Itu gimana nyambungnya sama ide tenunan tadi? Kan di sumber Anda ada contoh Esther Perel soal perselingkuhan tuh. Itu cuma anomali aja atau malah bagian dari cerita yang lebih dalam? Nah ini dia poin krusialnya. Menurut sumber ini, Perel melihatnya bukan sekedar salah atau menyimpang. Justru anomali semacam itu bisa jadi semacam plot twist gitu ya. Plot twist. Oke. Ya, yang mengungkap adanya kebutuhan atau mungkin masalah yang selama ini terabaikan dalam narasi utama Anda. Misalnya, dalam konteks hubungan. Jadi insight penting buat Anda, jangan buru-buru menghakimi benang yang kelihatannya nyeleneh. Jangan langsung dihakimi ya. Iya, bisa jadi itu bagian penting yang justru ngasih kedalaman atau mungkin arah baru buat keseluruhan cerita Anda. Oke. Jadi bukan cuma soal ini baik atau ini buruk, tapi lebih ke apa sih yang diungkap sama tindakan itu ya. Nah, ini ngebawa kita ke gagasan kalau kita itu sebenarnya nggak menciptakan diri atau self dari nol. Nggak dari nol. Tapi lebih kayak menguraikan atau decipher gitu ya. Mencoba membaca siapa diri kita lewat pola-pola keputusan kita itu. Mirip scrying nggak sih? Kayak peramal baca bola kristal gitu. Jadi kita ini kayak detektif di cerita kita sendiri dong. Hahaha, analogi yang pas itu. Kita memang menafsirkan petunjuk dari tindakan-tindakan kita sendiri. Seperti kata Golda Meir yang dikutip di situ, tujuannya itu menciptakan jenis diri, kind of self, yang bikin kita nyaman, bikin kita bahagia ngejalaninnya. Jenis diri yang bikin nyaman ya? Iya, kita mungkin nggak akan pernah bisa megang konsep diri yang absolut gitu ya. Itu kan misteri. Tapi yang bisa kita raih adalah ya versi terbaik diri kita saat ini. Yang terinspirasi dari apa yang disebut percikan kemungkinan, sparks of possibility, yang muncul sepanjang hidup kita. Ini sejalan banget sama pandangan Jung. Oh, Jung ya? Gimana tuh? Jung bilang kita perlu bergeser dari sekedar percaya pada diri ke arah mengalami diri itu sendiri. Pengalaman langsung. Wah, menarik banget nih hubungan antara mengalami dengan mencoba. Sumbernya kan nyebutin etimologi kata pengalaman ya. Dari Latin experior, terus Yunani piraio, yang artinya emang mencoba, berusaha. Jadi inti dari pengalaman itu sebenarnya ya mencoba itu sendiri ya, bukan cuma soal hasil akhirnya aja. Persis, pengalaman tentang diri itu didapatnya ya dari berani mencoba. Analoginya bagus tuh, kayak dokter lagi auskultasi.
Oh, pakai stetoskop itu ya? Iya, dia kan nggak langsung tahu penyakitnya apa. Dia dengerin dulu detak jantungnya, perhatiin gejalanya. Dia mencoba memahami apa sih yang terjadi di dalam. Nah, pengalaman itu proses diagnosis diri. Kata diagnosis sendiri kan dari diagnosis, artinya mengetahui melalui atau mengetahui secara terpisah. Oke, oke. Jadi ini soal prosesnya, proses mencoba, belajar dari apa yang berhasil, dan juga dari apa yang gagal. Kegagalan itu data penting juga loh. Berarti pengalaman itu sifatnya aktif banget ya? Bukan pasif nungguin sesuatu terjadi ke kita gitu aja. Betul sekali. Pengalaman itu lawannya stasis. Tahu kan stasis? Kondisi diam nggak aktif, nggak mencoba. Sumber Anda nyebutin sungai Lete di mitologi Yunani. Oh iya, sungai kelupaan itu kan? Nah, itu dia. Kalau kita cuma diam aja, nggak mencoba, kita jadi kayak lupa siapa diri kita, lupa narasi kita sendiri. Sebaliknya, pengalaman yaitu tindakan mencoba, itulah cara kita mengingat dan terus nulis cerita diri kita. Dan katanya, pengalaman ini perlu diekspresikan juga ya? Maksudnya harus jadi ekspresi menekan keluar perasaan gitu istilahnya. Jadi pengalaman itu nggak cuma disimpan di dalam aja, tapi perlu diwujudkan jadi tindakan nyata atau karya, gitu. Lewat ekspresi ini, narasi kita terbentuk secara konkret. Intinya gitu, tiap pilihan, tiap tindakan Anda itu jadi benang baru dalam kain tenun hidup Anda. Kalau Anda coba mundur sedikit, lihat polanya secara keseluruhan, nah Anda bisa mulai memahami jenis diri macam apa sih yang lagi Anda wujudkan. Fokusnya jadi bukan menang atau kalah di satu momen aja. Bukan soal menang kalah ya? Bukan, tapi lebih ke keindahan dan makna dari keseluruhan cerita yang sedang terungkap itu. Wah, dalam banget. Nah, buat Anda nih, pendengar kami, semoga dengan memahami narasi ini bisa kasih sudut pandang baru ya, terutama pas lagi galau milih sesuatu. Ini bisa bantu Anda melangkah maju dengan lebih sadar, lebih paham kalau tiap langkah Anda itu lagi ikut nulis cerita hidup Anda sendiri. Iya betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda renungkan. Coba deh perhatikan, benang-benang warna apa aja sih yang paling kentara, paling dominan dalam kain tenun kehidupan Anda saat ini? Dan kira-kira jenis diri seperti apa yang sedang ditenun oleh benang-benang dominan tersebut?